Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Qala rahimahullah wa idza urifa hadha paragraf terakhir yang disebutkan oleh beliau, annal hayyal aqil la yakhtaru mahabbata ma yadurruhu wa yashqihi. Orang hidup yang berakal itu tidak akan memilih cinta sesuatu yang merugikan dan menyengsarakan dia. Itu orang hidup yang berakal, baik itu dalam urusan dunia ataupun apalagi lebih-lebih dalam urusan akhirat. Dia tidak akan menumbuhkan hanya rasa suka kepada sesuatu yang merugikan dia. Nah, baik. Nah, kemudian di akhir beliau menyebutkan juga paling akhir, fala taqul mahabbatul fasidatu illa min jahlin. Tidak tumbuh, tidak muncul cinta yang rusak kecuali dari kejahilan atau i'tiqad yang fasid. Kiaskan kemanapun, artinya bisa berlaku untuk sesuatu yang sifatnya duniawi. Apalagi akhi, ukhrawi. Cintanya kepada musik, ini kan cinta yang merusak, misalnya. Rasa sukanya kepada rokok, ini kan merusak. Itu karena kejahilannya atau karena keyakinan yang rusak. Apa pandangannya tentang rokok itu, ya misalnya pandangannya tentang musik, nyanyian, ya bisa dikiaskan. Apalagi dalam urusan akhirat. Qala rahimahullahu wa idza urifa hadza fatawabi'u kulli naw'in min anwa'il mahabbah lahu hukmu matbu'ihi. Kalau ini sudah dipahami, maka tawabi', semua yang mengikuti, semua pengiring dari masing-masing jenis cinta itu mempunyai hukum sesuai dengan asalnya, sesuai dengan yang diikutinya. Tabi' mengikuti matbu', mengikuti pangkalnya. Fal mahabbatun nafi'atul mahmudah, cinta yang bermanfaat terlagi terpuji, allati hiya unwanu sa'adatil 'abdi, yang dia merupakan tanda kebahagiaan seseorang. Tawabi'uha kulluha nafi'atun lahu. Cinta yang bermanfaat yang merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba, itu semua perangkatnya, semua yang mengiringinya itu pasti bermanfaat bagi dia. Hukmuha hukmu matbu'iha. Hukum dari tawabi' tersebut, pengiring-pengiring itu mengikuti pangkalnya, ini matbu' yang diikutinya. Fa'in baka nafa'ahu. Kalau dia menangis karena cinta tersebut itu bermanfaat. Nah, ini kembalikan misalnya kepada cinta kepada Allah, cinta kepada din, cinta kepada agama, kepada Rasul. Menangis dia karena cintanya kepada Allah itu bermanfaat kan. Wa in hazana nafa'ahu. Kalau dia sedih itu pun bermanfaat bagi dia. Wa in fariha nafa'ahu. Kalau dia gembira, dia pun itu pun bermanfaat bagi dia. Wa in inqabada nafa'ahu. Kalaupun dia inqabad, yakni tertahan, nah, dalam keadaan terjepit, dia mungkin terhalang dari kesempitan, dia pun juga itu bermanfaat baginya. Wa in basata nafa'ahu. Kalau dia punya kelonggaran, merasa kelapangan, itu pun bermanfaat baginya.
wa huwa yataqallabu fi manazilil mahabbah wa ahkamiha fi mazidin wa ribhin wa quwwah. Jadi dia dalam keadaan berputar-putar di posisi-posisi cinta dan hukum-hukumnya, dalam bertambah dan semakin beruntung dan serta semakin kuat. Ini yang bisa dikatakan disimpulkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Nah, inilah sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Semua urusannya baik. Kalau dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Kan berarti gembira kan? Bahagia, merasa senang. Nah, fakana khairan lah. Ketika dia ditimpa kesulitan, sedih gitu ya. Kesulitan, kesusahan. Ya, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lah. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dalam keadaan dia mendapatkan musibah, dalam keadaan dia mendapatkan kesenangan, itu sama-sama dalam keadaan dia bertambah terus kekuatan cinta dan imannya. Ini mukmin. Qala rahimahullah, wal mahabbatu dharratul madmumah sawabi'uha wa atharuha kulluha dharratun li sahibiha. Adapun cinta yang bermudarat lagi madmumah tercela, perangkat-perangkatnya yang menyertainya, kemudian juga asarnya, akibat dari cinta tersebut, semuanya merugikan pemiliknya. Cinta kepada sesuatu yang tidak layak untuk dicintai, nah, kiaskan kepadanya. Nah, yang mungkin ini yang di luaran sana dengan wanita yang tidak halal baginya, atau pasangan laki-laki yang tidak halal baginya. Nah, seperti itu. Perangkat-perangkatnya, buahnya, kalau benar ada rasa cinta itu merugikan pemiliknya. Mubaidatun lahu min rabbih, yaitu cinta yang seperti itu menjadi sesuatu yang membuatnya jauh dari Rabbnya. Kaifama taqallab fi athariha wa nazala fi manaziliha fa huwa fi khasaratin wa bu'din. Bagaimanapun dia berputar, berada di dalam asar-asar dari cinta tersebut, apapun yang dia raih, nazala fi manaziliha, dan singgah pada tempat-tempatnya, masuk kepada lorong-lorong cinta tersebut, fa huwa fi khasaratin wa bu'din. Dia tetap dalam keadaan rugi dan jauh dari Rabbnya. Bisa dibayangkan sendiri. Wa hadza sya'nu kulli fi'lin tawallada an ta'atin wa ma'siyatin. Ini intinya. Itulah keadaan semua fi'il, semua tindakan, semua perbuatan yang lahir, yang muncul dari ketaatan dan kemaksiatan. Fa kullu ma tawallada an ta'ah fa huwa ziyadatun li sahibihi wa qurbah. Semua yang muncul berasal dari taatan, maka itu akan menjadi adalah tambahan bagi pemiliknya dan qurbah, sesuatu yang mendekatkan dia kepada Allah. Wa kullu ma tawallada 'anil ma'siyah, dan segala sesuatu yang muncul dari kemaksiatan fa huwa khusranun li sahibihi wa bu'dun. Fa huwa khusranun li sahibihi wa bu'dun. Itu adalah kerugian dan jauh bagi pemiliknya dari Allah. Al-ma'siyah kullu ma khalaf Allah, wa kullu ma yukhalif Allah wa rasulah. Segala sesuatu menyelisih Allah dan Rasulnya, itu adalah maksiat. Tidak bisa sudah terbayangkan. Mana yang salah? Ya, mana yang salah, mana yang benar? Mana yang harus kita dahulukan? Qala ta'ala, dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا
ya'malun. Tentang orang-orang al-a'rab. Nah, orang-orang Badu. Yang mereka itu enggan untuk ikut berjihad. Nah, atau mereka ingin juga ingin berjihad. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhaman. Ini itu karena mereka tidak pernah merasakan kehausan, wala nasab, ini juga kesusahan, kepayahan, wala makhmasatun fi sabilillah, dan penderitaan lapar di jalan Allah, dan tidaklah mereka menginjak satu tempat untuk membuat marah orang-orang kafir, dan tidak pula mendapatkan celaan dari musuh-musuh mereka, satu celaan, melainkan dicatat untuk mereka sebagai amalan saleh. Penderitaan itu, ya, kalau memang mereka mengikhlas karena Allah, maka itu akan dicatat sebagai amalan saleh. Sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan, dan tidaklah mereka membelanjakan satu nafkah kecil ataupun besar, dan tidak pula mereka melintasi lembah, melainkan dicatat untuk mereka agar dibalasi oleh Allah kepada mereka lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Fa akhbara subhanahu fil ayatil ula, ayat yang pertama Allah menyatakan annal mutawallad an ta'atihim wa af'alihim yuktabu lahum bihi amalun salih. Ini yang muncul dari ketaatan mereka, siapnya mereka untuk mengarungi, untuk melintasi membuat orang-orang kafir marah, itu dicatat untuk mereka sebagai sebuah amalan saleh. Wa akhbara fi tsaniyah, pada ayat yang kedua, anna a'malahum shalihah allati basharuha tuktabu lahum anfusuha. Jadi amalan-amalan yang saleh yang langsung mereka kerjakan itu dicatat untuk mereka amalan tersebut. Tuktabu lahum anfusuha. Amalan itu sendiri dibalasi untuk mereka. Wal farqu bainahuma, adapun perbedaan di antara keduanya, annal awwal laisa min fi'lihim. Annal awwal laisa min fi'lihim wa innama tawallada anhu. Nah, yang pertama itu bukan dari perbuatan mereka, tapi tawallada anhu, muncul dari perbuatan tersebut. Lalu kutiba lahum bihi amalun salih. Lalu dicatatkan untuk mereka dengan sebab perbuatan itu sebagai sebuah amalan saleh. Wa tsani nafsu af'alihim. Sedangkan yang kedua adalah amalan mereka sendiri. Nah, amalan mereka sendiri, perbuatan mereka sendiri, faqutibat lahum. Lalu dicatatkan untuk mereka. Nah. Paham kan? Kalau yang atas kan mereka mendapat, artinya mereka cuma merasakan ditimpa kesulitan, dicela oleh musuh-musuh mereka, ya, dipersempit keadaan mereka. Nah, itu semua kalau mereka rasakan dan mereka terima karena Allah, jalan Allah, itu dicatat untuk mereka sebagai sebuah amalan saleh. Nah, tapi yang kedua, ini langsung mereka, kalau mereka mau membelanjakan harta, nah, besar ataupun kecil, bahkan mereka mau melintasi lembah, mengarungi, ya, berjalan, ya, untuk berjihad. Nah, ini kan berarti kan mereka sendiri yang melakukan. Qala rahimahullah, falyata'ammal qatilul mahabbah, maka hendaklah korban-korban cinta itu memperhatikan hadal pasal ini haqqa ta'ammul, dengan sebenar-benarnya, liya'lama ma lahu wa ma 'alaihi, supaya dia tahu mana yang menjadi bagian dia, mana yang menjadi beban dia. Saya'lamu yawmal ardi ayya bida'atin adha'a wa indal wazni makana hassala. Akan ketahui pada hari ketika ditunjukkan ayya bida'atin, barang apapun yang telah adha'a, yang tersia-sia, wa indal wazni, atau yang ditawarkan, dan ketika ditimbang maka hassala, apa yang terjadi, dihasilkan keduanya. Artinya wallahu alam, jadi untuk kita mengambil pelajaran tentang keadaan mana yang lebih manfaat, mana yang tidak, yang digambarkan oleh beliau ketika misalnya ketika penawaran ada barang yang diterima, yang asli yang diterima, yang orang mau membelinya, ada yang tidak. Qala faslun wa kama annal mahabbah
Wa kama anna al-mahabbata wal iradata aslu kulli fi'lin kama taqaddam, fa hiya aslu kulli dinin sawa'an kana haqqan aw batilan. Jadi cinta dan irada itu kalau tadinya adalah asal pangkal dari semua tindakan, maka iradah dan mahabbah itu juga asal dan pangkal semua agama, baik itu agama yang batil maupun yang hak. Kalau kita kaji lagi, fa innad din huwa minal a'malil batinah. Ad-din minal a'malil batinah wa dhahirah. Din itu dia secara bahasa, nah, itu bisa berupa maknanya amal. Bisa kalau misalnya dinisbahkan mungkin apa? Kalau dia kepada kita itu sebagai amalan kita. Nah, kalau dikatakan ini kepada Allah itu sebagai balasan, ganjaran dari Allah. Nah, ya, bisa bermakna menjadi balasan, ganjaran seperti kalimat apa dalam ayat Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, yaumiddin yaumu al-jaza, yaumu al-jaza. Mukhlisina lahuddin, mukhlisina lahuddin ini amal. Din di sini maknanya amal. Qala rahimahullah wal mahabbatu wal iradatu aslu dzalika kullih. Din, ad-din huwa minal a'mal al-batinah wa dhahirah. Din itu termasuk amalan lahir dan batin. Ibadah juga sama dengan din. Yang tadi dalam ayat tadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Lahu a'mal, ya. Zahirah wal batinah. Wal mahabbatu wal iradatu aslun kulliha. Aslu dzalika kullih. Dan cinta serta irada itu menjadi pangkal itu semua. Wad-din huwa at-ta'atu wal adah. Ad-din adalah at-ta'ah wal adah wal khuluq. Din itu adalah ketaatan, kebiasaan dan khuluq, perilaku, watak. Wa huwa ta'atul lazimatud da'imah allati sarat khuluqan wa adatan. Jadi dia adalah ketaatan yang lazim, yang terus, yang daimah, yang terus menerus bersinambungan. Lazimah yang melekat, ketaatan yang melekat. Allati sarat yang akhirnya menjadi khulqan wa adatan. Ini dia dibiasakan, akhirnya menjadi ketaatan-ketaatan ini menjadi kebiasaan, terus yang akhirnya menjadi kepribadian. Menjadi kepribadian. Nah, jadi khuluq, akhlak seseorang dan juga sebagai sebuah kebiasaannya. Walihada fassara al-khalqu bid-din. Oleh karena itu juga al-khuluq kadang ditafsirkan sebagai ad-din. Fi qoulihi ta'ala innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, khuluq diartikan juga dengan ad-din, dan sungguh engkau benar-benar berada di atas agama yang agung. Kalau diartikan secara asal tadi amal, nah memang Rasulullah memiliki di atas amalan-amalan yang bermutu, yang tinggi nilainya. Nah, akhlak budi pekerti kan termasuk bagian dari agama. Nah, qala rahimahullah qala Imam Ahmad an Ibnu Uyainah qala Ibnu Abbas la'ala dinin azim, di atas agama yang agung. Wa su'ilat Aisyatu an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana khuluqul Qur'an. Ditanya Bunda Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Al-Qur'an isinya agama, isinya amal juga. Nah, wad-dinu fihi ma'na al-idlal wal qahr. Ad-din juga di dalamnya terkandung makna al-idlal, merendahkan, wal qahr, mengalahkan. Wa fihi ma'na ad-dul wal khudu'. Di dalam ad-din itu ada makna kehinaan, wal khudu', ketundukan, wat ta'ah, ketaatan. Falidzalika yakunu minal a'la ilal asfal. Oleh karena itu din itu dari a'la kepada asfal, kepada yang lebih rendah. Kama yuqal dintuhu fadana. Sebagaimana orang mengatakan dintuhu fadana, saya rendahkan dia, maka dia pun merendah. Ai qahartuhu fadalla, saya kalahkan dia, maka dia menjadi hina. Qala syair huwa danar rabab
idh karihu din fa adhau bi'izzatin wa siyal. Wallah. Dia menundukkan rabat ketika mereka tidak suka karihuddin, tidak suka dengan ketundukan, kerendahan. Fa'adhau, akhirnya mereka bi'izzatin wa siyal. Wallahu a'lam maknanya apa. Di sini ribab, dan ribab idh karihuddina fa'adhau bi'izzatin wa siyal. Darakan bi yazwatin wasiyah. Wallahu a'lam. Jiwan a'sha. Qala rahimahullah. Wa yakunu minal adna ilal a'la kama yuqal dintullah wa dintulillah. Artinya dua kata ini bisa dari bawah ke atas, bisa dari bawah ke atas. Bisa yang anak katakan tadi, bisa disandarkan kepada makhluk, pada hamba. Dinuna, dinul anbiya, wa dinur rusul juga disandarkan kepada Allah, dinullah. Nah di sini juga maknanya kalau yang tadi dintuhu padana dari a'la ilal asfal, ini merendahkan. Kalau yang dari bawah kama yuqalu dintullah wa dintulillah wa fulan la yadinullaha dinan, yakni taat. Wa la yadinullaha bidinin. Fadanallaha ay ata'allaha wa ahabbahu wa khafahu. Wa danallaha takhashsha'a lahu wa khada'a wa dalla wa anqada. Kalau tadi dia dari atas ke bawah itu menundukkan, merendahkan, menghinakan, tapi kalau dari bawah maknanya apa? Mentaati, mencintai, takut. Nah, dinul anbiya wa dinuna. Ini aja ibadah kita, amalan kita. Dinullah, ajaran Allah, aturan Allah, balasan Allah. Qala dinul batin la budda fihi minal hub. Dinul batin la budda fihi minal hub wal khudu' kal ibadah sawa. Din yang batin itu mesti ada padanya bagian dari cinta. Mesti ada padanya cinta, ketundukan, sama seperti ibadah. Bi khilafid din zahir. Lain halnya dengan din az-zahir. Apa kita katakan? Ketaatan lahiriah. Ketaatan batin itu mesti ada cinta dan ketundukan. Kalau ini ketaatan yang sifatnya zahir, fa innahu la yastalzimu hub. Tidak mesti harus ada cinta. Ada orang yang mungkin dia disuruh dia mau, tapi dalam hatinya awas kamu. Kan gitu. Nah, seperti itu juga dalam masalah ini. Wa in kana fi inqiyad wa dhulm fi zahir, meskipun dia tampak terlihat secara zahir ada ketundukan dan merasa rendah, merasa hina. Nah, yang seperti itulah makanya ketika orang-orang munafik, mereka sholat, mereka zakat, mereka berpuasa, tapi dalam hatinya tidak ada inqiyad, tidak ada artinya. Tidak ada artinya ibadah yang mereka lakukan karena tidak ada cinta. Dan bahkan ketika mereka mengucapkan nashhadu innaka la rasulullah, Allah menyatakan wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Karena tidak ada ketundukan dalam hatinya. Qala rahimahullah wa sammallah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah yaumaddin li'annahu al-yaum alladhi yadinu fihi an-nasa bi'amalihim. Hari kiamat dinamakan yaumuddin karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menundukkan pada hari itu manusia, membalasi manusia pada hari itu dengan amalan mereka. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kok bisa seperti ini? In kana amaluhum khairan fa jazaohu khairun wa in kana amaluhu syarran fa jazaohu syarrun. Itu dia. Dalam pelajaran nahwu ini termasuk diantara keistimewaan kana, ya, keistimewaan khususiyah kana. Nah, bisa dibuang dia kananya, isimnya, ya, nah, kabarnya masih, kabarnya ini in khairan.
Qala wa dzalika yatadammanu jazaa'ahum wa hisabahum. Dan itu menyiratkan adanya balasan dan perhitungan mereka. Falidzalika fusira biyaumil jazaa' wa yaumil hisab. Karena itu juga yaumuddin diartikan, ditafsirkan sebagai yaumul jaza', hari pembalasan, wa yaumul hisab, hari perhitungan. Wa qala ta'ala falaula in kuntum ghaira madinin farji'unaha in kuntum shadiqin. Ay hal la tarudduna ar-ruha ila makaniha. Enam. Kalau kalian merasa bahwa kalian itu tidak akan kembali, tarji'una, tidak akan dibalasi, maka tarji'una, kembalikanlah dia. In kuntum shadiqin, kembalikan dia ke dunia kalau kalian memang benar. Nah, hal la tarudduna ar-ruha ila makaniha, kembalikanlah roh itu ke tempatnya. In kuntum ghaira marbubin, kalau kalian itu tidak ditundukkan, tidak diatur, wala makhurin, tidak dikalahkan, wala majziyin, tidak dibalasi. Ayo coba. Ini makna madinin. Qala rahimahullah, wa hadhihi al-ayah tahtaju ila tafsir. Ayat ini surat Al-Waqiah itu butuh tafsir. Nah, fa innaha siqat lil ihtijaj alaihim. Karena ayat ini dipaparkan untuk sebagai ihtijaj, bantahan terhadap mereka fi inkarihimul ba'sa wal hisaba. Ketika ini dalam apa? Dalam mengingkari, dalam karena mereka mengingkari al-ba'ts, hari kebangkitan, dan hari perhisaban. Wala budda an yakuna dalil mustalziman limadlulihi. Nah, dalil itu harus mustalzim limadlulihi, harus ada keterikatan, konsekuensi dengan madlulnya, dengan sasarannya. Artinya ini dalil, ini madlulnya. Ada enggak keterikatan, keharusan bahwa ini memang dalilnya itu, bahwa ini bisa dijadikan dalil untuk itu. Nah, bihaitu yantaqilud dhihni atau yantaqilud dhihnu minhu ilal madlul, di mana benak kita berpindah dari dalil ke madlul. Lima bainahuma minat talazum, karena adanya saling keterikatan, bahwa saling berkonsekuensi. Fa kullu malzumin dalilun ala lazimihi wala yajibul aksu. Ini termasuk teori juga dalam jidal, ya, dalam jidal. Setiap yang malzum itu bukti terhadap lazimnya, kelazimannya. Apa yang dalam bahasa Indonesia apa ya istilahnya? Dan kalau dia misalnya dianggap sebab akibat, maka suatu akibat itu adalah bukti bagi sebabnya. Maafum ini ya. Nah, tapi nggak mesti harus begitu, sebaliknya. Belum tentu sebab ini menunjuk kepada akibat. Paham kan? Nah, kalau sini bisa. Artinya, nah ini tadi. Ya. Nah, maafumlah. Paham kan? Bisa paham? Artinya, nah, yakni setiap akibat itu pasti membuktikan sebagai dalil bagi sebabnya. Paham? Iya kan? Nah, sampai di sini paham dulu. Nah, tapi nggak harus sebaliknya. Nggak harus sebab itu menjadi dalil, bisa menjadi menunjuk kepada menimbulkan akibat. Ada asap berarti ada api. Mana yang sebab? Api ya? Api. Asap itu akibat kan? Iya. Nah, tapi kan kalau misalnya ada api, belum tentu mesti harus ada asapnya. Nah, ilmunya seperti itu. Ya, tidak mesti yang malzum, tapi yang artinya ya sebagai akibat itu pasti dia adalah dalil adanya sebab. Nah, pecah, gelas pecah, berarti ada sebabnya kan? Iya. Apa perbuatan misalnya memecah misalnya. Tapi belum tentu dia berusaha memecah kaca itu, misalnya gelas itu belum tentu menjadi sebab pecahnya
gelas. Misalnya ada orang memukul. Nah, ada orang yang memukul jadi apalah misalnya. Nah, yang gelas ini tadi misalnya pecah, dia ada yang kelihatan orang memukul dengan kayu. Artinya bisa dihubungkan, ya. Barangkali gelas ini pecah karena dia, tapi belum tentu dia memukul ini jadi sebab gelas itu pecah. Nah, ala kulli hal itu diantaranya bahwa kullu malzumin dalilun ala lazimi. Itu jadi dalil tentang kelaziman hal yang melazimkannya. Menjadi dalil tentang hal yang melazimkannya, tapi tidak mesti sesuatu yang melazimkan atau yang menjadi sebab bisa menjadikan adanya akibat. Qala rahimahullah wa wajhul istidlal, sisi pendalilannya di sini annahum idza ankarul ba'sa wal jaza, ketika mereka mengingkari hari kebangkitan dan balasan, faqad kafaru bi rabbihim, berarti mereka kufur kepada Rabb-nya. Wa ankaru qudratahu wa rububiyyatahu wa hikmatahu, dan berarti dia mengingkari kodrat Allah, mengingkari pula rububiyah Allah dan hikmah Allah. Dari sisi mana misalnya? Ya namanya manusia, kita sudah pernah gambarkan juga. Tidak sesuai dengan hikmah Allah. Kita dalam keadaan sudah demikian menikmati alam semesta, kemudian setelah itu mati, kemudian begitu saja. Tidak ada balasan, tidak ada pahala, tidak ada siksa. Ya. Nah, ini termasuk tidak, artinya seperti itu, dia sesuai dengan hikmah Allahnya. Mereka yang mengingkari, berarti apa? Ketika mereka mengingkari hari kebangkitan, hari adanya hari pembalasan, berarti mereka mengingkari kodrat Allah, bahwa seakan-akan Allah tidak kuasa untuk menghidupkan mereka kembali. Nah, sekarang di dalam ayat Allah gambarkan, yakni kodrat ini tentang hari kebangkitan itu dengan kekuasaan Allah mencipta. Afalam yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutiat. Itu kan kekuasaan Allah, kodrat Allah, rububiyah Allah. Allah mampu menciptakan makhluk seperti itu yang besar gini, seperti ini. Kenapa Allah enggak mampu? Seperti juga dalam amma yatasaalun anin naba'il azim alam naj'alil arda mihada. Ini kan juga Allah giring manusia itu untuk menghidupkan lagi kalian manusia, kemudian memberinya balasan, itu kecil bagi Allah, mudah bagi Allah. Qala fa imma an yuqirru bi anna lahum rabban qahiran lahum. Ana pilihan ini buat mereka. Apakah mereka mau mengakui bahwa mereka punya Rabb yang mengalahkan mereka, mutasarrifan fihim kama yasha, berbuat pada mereka apa saja yang dia kehendaki, yumituhum idza syaa, mematikan mereka jika dia mau, wa yuhyihim idza syaa, menghidupkan mereka kalau dia berkehendak, wa ya'muruhum wa yanhahum wa yusibuhu muhsinahum wa yu'aqibu musi'ahum, memberi balasan kepada yang baik mereka, memberi hukuman yang jelek mereka, wa imma an la yuqirru, atau mereka tidak mengakui bi rabbin hadza sya'nuhu, mengakui adanya Rabb yang seperti itu keadaannya, tinggal pilih. Fa in aqarru bihi amanu bil ba'si wan nusyur wad din wal amri wal jazai. Wad dinil amri wal jazai. Kalau mereka mengakui adanya Rabb mereka yang kuasa mengalahkan mereka, yang menghidupkan semaunya, artinya sekehendaknya, mematikan mereka kalau dia mau, dan memerintah dan melarang mereka. Kalau mereka percaya ini, maka mereka harusnya apa? Mengakui, beriman kepada al-ba'ts wan nusyur, hari kebangkitan dan hidup kembali setelah mati. Waddin, dan harusnya mereka mengimani pula adanya balasan al-amri, yakni ad-dinul amri wal jazai, adanya perintah dan adanya balasan. Wa in ankaruhu, kalau mereka mengingkari ini, kafaru bihi faqad za'amu annahum ghair marbubin. Kalau mereka mengingkari, kalau mereka kufur,
Bahwa mereka menganggap tidak punya Rabb yang mengatur mereka, yang menghidupkan dan mematikan mereka, yang berbuat apa saja yang dia kehendaki terhadap mereka. Berarti mereka menyatakan bahwa mereka itu bukan orang-orang yang marbub, bukan orang-orang yang diatur. Wala mahkum alaihim, dan tidak pula divonis, tidak pula ada yang menghukumi mereka. Wala lahum rabbun yatasarrafu fihim kama arad, dan berarti tidak ada bagi mereka Rabb yang berbuat pada mereka apa yang dia inginkan. Gambarannya seperti yang dikisahkan tentang Bishr ibnu Harith al-Hafi, ya, yang dalam sebelum dia jadi imam, sebelum dia jadi seperti itu, setelah akhir hidupnya, itu seorang yang hidup dalam penuh dengan glamor, selalu berfoya-foya, sampai suatu ketika dia mengadakan pesta bersama teman-temannya. Nah, ya, dengan minuman, makanan, foya-foya. Nah, ketika itu lewat salah seorang dari imam di kalangan Ahlul Bait, yang anak ingat itu entah Ja'far Shadiq atau siapa. Nah, bertanya, ya, kemudian melihat rumah tersebut, rumahnya Bishr al-Harith, kemudian keluar pelayannya, dilihat oleh Bishr. Nah, pelayan itu ditanya, ini rumah siapa? Orang merdeka atau budak? Kata, oh, kamu ini. Si budak menjawab, ini milik orang merdeka. Milik orang merdeka. Apa kata orang tamu ini? Oh, pantas. Pantas. Kenapa dijawabnya pantas? Ya, kalau orang itu merasa dirinya budak, pasti dia akan punya beban untuk melapor kepada majikan, kan gitu. Nah ini dia tidak merasa. Nah, ini disampaikan kepada Bishr ibnu Harith al-Hafi. Apa tadi? Siapa tadi? Enggak tahu. Kelihatannya orang baik. Dia bertanya, apa pertanyaannya? Dia tanya apa? Ini rumah siapa? Pemiliknya siapa? Budak atau orang merdeka? Saya katakan orang merdeka. Lalu apa jawabnya? Dia mengatakan, oh pantas. Pantas kalau begitu. Kenapa? Dia merasa dirinya bebas, tidak ada yang mengendalikan dia, tidak ada yang mengatur dia, tidak ada tempat yang dia akan melapor kepadanya untuk melaporkan hasil perbuatannya, pekerjaannya. Nah, ternyata Bishr al-Hafi memang dapat hidayah ketika itu, sadar bahwa yang dimaksud adalah dia. Nah, dia, ya, ini ketika dikatakan itu, dia merasa terketuk. Sadar dalam keadaan dia bahwa dia itu bukan orang yang merdeka. Dia punya Rabb yang mengatur dia. Dia adalah marbub. Nah, ini seperti itu juga. Maka ketika seorang itu mereka mengingkari bahwa mereka mengingkari adanya ini, mereka punya Rabb yang mengalahkan mereka, yang memaksa mereka, yang mengatur mereka, yang berbuat apa saja yang dikehendakinya pada mereka, berarti mereka mengakui, berarti mereka meyakini bahwa mereka ghairu marbubin, bukan orang-orang yang memiliki Rabb. Bukan orang-orang yang diatur. Wala mahkumun alaihim, bukan orang-orang yang bisa diputus, diadili. Ya. Wala lahum rabbun yatasarrafu fihim kama arad. Berarti mereka tidak punya Rabb yang akan berbuat apa saja terhadap yang diinginkannya pada mereka. Nah, fahalla. Nah, kalau begitu, fa'alla yaqdiruna ala daf'il maut anhum idza ja'ahum. Nah, kenapakah mereka tidak kuasa untuk menolak kematian dari mereka ketika kematian itu datang kepada mereka? Wa ala raddir ruh, dan kenapa mereka tidak mampu, tidak kuasa untuk menolak, mengembalikan roh ila mustaqarriha, kepada tempatnya, itu jasadnya. Idza balaqatil hulqum, ketika roh itu sampai di kerongkongan. Kalau memang kamu itu tidak akan kembali, kalau memang kamu itu mengakunya tidak ada Rabb yang akan mengatur kamu, kenapa tidak kamu kembalikan sendiri nyawa kamu ke dalam tubuhmu? Mahfum ini ya. Nah, wa hadza khitabun lil hadirina indal muhtadar. Dialog ini ternyata diarahkan oleh Allah kepada orang-orang yang hadir, orang-orang yang datang indal muhtadar, ketika ini membesuk orang yang mau mati. Nah, itu diantara gunanya ziarah, ya, datang ke rumah orang atau yang dalam keadaan sakaratul maut. Perlu kita memang melihat. Nah, perlu kita memang melihat
Bagaimana sakitnya, bagaimana orang itu dalam keadaan dia meregang nyawa, mau keluar dari badannya. Nah, ini orang-orang yang di zaman itu yang dituju ini orang-orang yang kufar. Wahum yu'ayinuna mautah, dalam keadaan mereka menyaksikan kematian orang tersebut. Ai fahalla tarudduna ruhahu ila makaniha. Kenapa kalian tidak bisa mengembalikan rohnya? Kenapa kalian tidak mengembalikan rohnya ke tempatnya? In kana lakum qudratun wa tasarruf. Kalau memang kalian punya kekuasaan, punya tasarruf, pengaturan, mampu untuk berbuat, mampu untuk mengatur. Walastum marbubin, dan bukan makhluk-makhluk yang diatur oleh Allah. Wala maqhurin liqahir, dan bukan makhluk-makhluk yang dikalahkan oleh qahir, ditundukkan oleh Allah. Qadirin yumdi alaikum ahkamahu, yang kuasa untuk memberlakukan hukum-hukumnya terhadap kalian. Wa yunaffidu fikum awamirahu, yang memberlakukan perintah-perintahnya kepada kalian. Coba kembalikan, kalau kalian merasa bukan marbub, bukan makhluk-makhluk yang diatur, tidak ada Rabb kalian yang berbuat apa yang kalian inginkan. Nah. Ya. Qala rahimahullah. Ini dalil istilahnya dialog seperti ini ataupun dalil-dalil yang seperti ini jarang lagi dipakai orang ya. Nah, di zaman ini ya, padahal ini juga dalil jadi sederhana memang. Tapi telak untuk orang-orang yang memang yang mereka kadang-kadang tertipu dengan hal-hal yang besar tapi akar kita tidak punya. Nah, kita pun juga kadang-kadang yang seperti ini lewat ya. Nah, qala wa hadza ghayatu ta'jizi lahum. Ini betul-betul puncak upaya ini tindakan Allah memperlemah mereka, menunjukkan kelemahan mereka. Id yatabayyana ajizhum. Ya, ini karena jelas ketidakmampuan mereka an raddin nafas wahidah, untuk mengembalikan satu nafas saja, min makanin, dari tempat ila makan, dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Walau ijtama'a ala dzalika saqalan, walaupun makhluk yang namanya manusia dan jin bersatu padu untuk mengembalikan roh itu ke jasadnya, untuk mengembalikan nafas yang sudah gharghara di kerongkongan untuk kembali ke jasadnya, mereka tidak akan mampu. Atas secanggih apapun teknologi kedokteran, itu tidak akan bisa mengembalikan nyawa yang sudah tinggal di kerongkongan ke dalam tubuhnya. Nah, faya laha min ayatin dalatin ala rububiyyatihi subhanahu. Tuhai, alangkah agungnya, hebatnya ayat yang menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, wa wahdaniyatuhu, keberhakan Allah satu-satunya diibadahi, wa tasarrufihi, dan menunjukkan tindakan-tindakan Allah, pengaturan-pengaturan Allah fi ibadihi, pada hamba-hambanya, wa nufudi ahkamihi, dan ahkam-ahkamnya, hukum-hukumnya yang berlaku fihim, terhadap pada diri mereka, wa jarayanihim alaihim, wa jarayaniha alaihim, dan berlangsungnya hukum-hukum tersebut pada mereka. Nah, tunjukkan. Baik. Qala wa dinu dinan, dinun syar'i amri wa dinun hisabi jazai. Jadi din itu ada dua, yang satu din syar'i amri, yang sifatnya perintah Allah, syariat, yang satu adalah hisabi jazai, perhitungan dan balasan. Kilahuma lillahi wahdah, dua-duanya adalah kepunyaan Allah, hak Allah yang memberi perintah, hak Allah yang menetapkan syariat. Nah, qala rahimahullah, fad-dinu kulluhu lillahi amran aw jazaan. Jadi agama itu semuanya milik Allah, baik itu dalam bentuk perintah maupun balasan. Wal mahabbah, dan cinta, aslu kulli wahidin minad dinain. Itu semua adalah, pangkalnya adalah cinta, baik yang sifatnya din syar'i maupun hisabi jazai. Qala fa inna ma syara'ahu Allah subhanahu wa amara bihi yuhibbuhu wa yardah. Ini semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah perintahkan dan Allah syariatkan itu pasti adalah sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang Allah benci. Nah, wa ma nahaa anhu fa innahu yakrahuhu wa yubghiduhu. Dan apa yang Allah larang itu, maka itu sungguhnya Allah tidak menyukainya dan Allah membencinya. Limunafatihi lima yuhibbuhu wa yardah, karena bertentangan dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai.
fahuwa yuhibbu diddahu. Mana Allah? Karena Allah mencintai lawannya. Melawan apa? Mencintai lawan dari apa yang Allah larang. Mencintai apa yang Allah larang. Fa'ada dinuhu al-amri kullihi ila mahabbatihi wa ridha. Ini kembali din itu al-amri itu semuanya kembali kepada mahabbatuhu wa ridha, kembali kepada cinta dan keridhaan Allah. Wa dinul abdi lillah bihi innama yuqbal idza kana an mahabbatin wa ridha. Dan pengabdian ketaatan hamba kepada Allah dengan ibadah itu tadi, dengan agama itu tadi, dengan din itu tadi, innama yuqbal, itu tidak lain diterima kecuali, tidaklah diterima kecuali idza kana, jika din tersebut berangkat atau didorong oleh rasa cinta dan ridha. Penerimaannya kepada din tersebut, cintanya kepada din tersebut. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Akan meranyani pasti merasakan manisnya, lezatnya iman. Pasti merasakan lezatnya iman, cita rasa keimanan orang yang ridha Allah itu sebagai Rabbnya, bahwa Allah yang mengatur dia, bahwa dia dikendalikan oleh Allah dalam segala urusannya. Wabil islami dina, orang yang ridha Islam itu sebagai dinnya, aturan hidupnya, jadi amalan dia. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, dan dia ridha kepada Muhammad itu sebagai rasul. Kalau dia konsekuensinya seperti itu, dia akan ikuti semua yang datang dari Rasul, perintah dan larangannya. Fahadad din qaimun bil mahabbah. Agama yang seperti ini berdiri di atas mahabbah. Atau qaimun bil mahabbah, yang tegak dengan mahabbah. Wa bisababiha syari'ah, karena cinta itulah disyariatkan agama ini. Wa li ajliha syari'ah, dan karenanya pula disyariatkan. Wa 'alaiha ussisa, dan di atas cinta itu pula agama ini ditegakkan. Wa kadzalika dinul jazai, demikian pula din yang sifatnya jazai, fa innahu yatadammanu mujazatal muhsin bi ihsanihi wal musi bi isaatihi. Din yang sifatnya jazai, balasan, juga demikian, karena tersirat di dalamnya balasan, adanya balasan untuk orang yang berbuat baik dengan kebaikannya dan orang yang jelek dengan kejelekannya. Wa kullun minal amrayni mahbubun lirabb, kedua-duanya dicintai oleh Allah. Fa innahuma adluhu, karena keduanya Allah memberi balasan kepada yang orang baik dengan kebaikannya, orang jelek sesuai dengan kejelekannya. Itu adalah keadilan Allah. Wa fadluhu, dan karunianya. Mana karunianya? Ketika Allah memberikan ganjaran baik, ya, kebaikan untuk orang yang berbuat baik, itu adalah karunia dari Allah. Kenapa? Allah lipat gandakan kebaikan tersebut pahalanya. Satu kali dia berbuat, dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali sampai lebih. Adapun gini, ketika orang yang jelek itu dibalasi oleh Allah sesuai dengan kejelekannya, itu adalah keadilan Allah. Qala wa kilahuma min sifati kamalihi, dan kedua-duanya adalah bagian dari sifat-sifat kesempurnaan Allah. Wa huwa subhanahu yuhibbu asma'ahu wa sifatihi wa yuhibbu man yuhibbuha. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai nama-namanya, mencintai pula sifat-sifatnya, dan dia mencintai orang-orang yang mencintai sifat-sifat tersebut. Baik, terakhir. Wa kullu wahidin minad dinain. Masing-masing dari dua din ini fahuwa siratuhul mustaqim. Itu adalah jalan Allah yang lurus, alladzi huwa alaihi subhanahu, yang Allah ada di atasnya. Fa huwa ala siratil mustaqim fi amri, yakni Allah Maha adil dalam perintahnya, wa nahyihi dalam larangannya, wa sawabihi dalam pahalanya, wa iqabihi dalam balasan hukuman-hukumannya. Kama qala ta'ala ikhbaran an nabiyhi Hud, sebagaimana Allah berfirman tentang mengabarkan tentang nabinya Hud. Annahu qala liqaumih, ketika dia berkata kepada kaumnya, inni ushhidullah washhadu, aku persaksikan kepada Allah dan kalian saksikanlah,
anni bari'un mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan min dunihi, dari selain Allah. Fakiduni jami'an. Bikin makarlah terhadapku semuanya kalian. Tsumma la tunzirun, dan jangan tunda-tunda. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Aku hanya tawakal kepada Allah Rabbku dan Rabb kamu. Ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Dan tidak ada satupun binatang melata melainkan Allah yang memegang ubun-ubunnya. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sungguh Rabbku ada di atas jalan yang lurus. Rabbku maha adil. Allah maha adil. Nah, ini diantara ini karena anak katakan itu karena ada sebagian ulama yang menjadikan ini dalil diantara nama-nama Allah itu adil atau sifat Allah maha adil adalah dengan ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilauna. Baik, mudah-mudahan bermanfaat.